Oke, halo semuanya, selamat pagi. Saya Aditya. Di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk membuat service API. Nah, apa yang akan saya buat hari ini? Di sini saya akan coba membuat satu service ya, yang mungkin teman-teman biasa lihat, yaitu service yang bernama login gitu. Ya. Login, di mana login ini teman-teman tentunya sering melihatnya di berbagai aplikasi yang biasanya digunakan untuk proses authentication, ya kan? Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat service di mana nanti service API-nya atau backend yang menghandle fitur login ini akan menghandle user input yang memberikan username, ya kan, dan password. Di mana username sama password ini akan coba saya handle gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman Golang gitu. Dan nantinya saya akan membuat service dan setelah login saya kalau waktunya cukup nanti saya akan coba integrasikan di homepage-nya gitu ya untuk terintegrasi dengan service lain gitu ya agar lebih menarik. So, tanpa berlama-lama mari kita mulai praktiknya ya. Di sini saya akan coba membuat folder di katakanlah di sini ya. Misalnya oke, saya bikin namanya Golang gitu ya. Dimana saya akan buat satu project namanya apa ya? Login gitu misalnya. Login atau out app ya. Proses authentication app. Dimana coba saya buka ini, lalu saya coba buka text editor atau code editor yang biasa saya gunakan yaitu VS Code gitu ya. Nah, di sini saya sudah buka code editor yang biasa digunakan. Teman-teman boleh ikuti juga ya, membuat folder dan coba buka folder tersebut di VS Code. Nah, sekarang di sini saya akan coba buat satu file bernama main.go. Nah, ini file Golang ya, teman-teman, di mana saya akan coba membuat codingan dengan Golang untuk proses yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Gitu. So, untuk membuat pemrograman Golang, tentunya kita harus membuat satu function utama, yaitu function yang namanya main biasanya. Di mana function main ini saya akan coba buat sebentar ya, sebelum ada function di sini biasanya ada package ya, package filenya yang bernama saya namanya package main di sini. So di sini saya akan coba buat satu user gitu ya yang saya simpan di in memory di variabel Golang gitu ya. Oke, coba saya gedein. Jadi di sini katakanlah untuk database-nya saya masih menggunakan variabel kayak gini. Jadi saya buat db username gitu kan. Nah, terus coba saya assign satu username, misalnya katakanlah di sini Aditira, gitu ya, nama saya. Dan di sini coba saya assign lagi satu variabel bernama db password gitu. Nah, di sini db passwordnya misalnya yang gampang aja 12345 gitu ya. Nah, jadi ini akan menjadi password dan user dari aplikasi yang akan kita buat gitu ya. Nah, ini seperti biasa di Golang itu clean code ya. Jadi ketika kita membuat satu variabel dan variabelnya itu tidak dipakai, hanya di declare aja, ini akan menyebabkan error. Jadi nanti akan kita pakai ya untuk cek input user apakah input yang diberikan oleh user itu sudah sesuai atau belum dengan database username sama password yang ada di code kita gitu ya. So, di sini coba kita bikin lagi variabel lah untuk nampung inputannya gitu ya. Di sini katakanlah namanya itu input username ya kan. Dengan tipe data string tentunya dan satu lagi saya akan buat input password gitu. Nah, ini juga sama. Saya hanya nge-declare aja tapi belum saya gunakan gitu ya untuk passwordnya. Nah, coba saya buat satu inputan gitu ya menggunakan scan gitu. Jadi fmt dot ya username. Nah, itu saya buat seperti ini gitu ya. Nah, ini fmt-nya itu kita bisa lakukan import ya karena ini package dari si ininya, dari si Golang untuk melakukan input menggunakan scan tentunya dan output menggunakan print atau print line untuk garis baru gitu ya. Nah, di sini automatically saya akan mendapatkan input user dan input password melalui CLI. Nah, jadi input user sama input password ini akan coba saya cek apakah inputnya itu sudah sesuai dengan yang ada di code Golang kita atau belum gitu ya. Jadi so di sini saya akan coba cek menggunakan if condition gitu ya. Jadi kalau db username itu sama dengan input ya yang dikirim oleh user tentunya yang bernama username dan db password itu juga sama dengan inputan dari passwordnya ya kan keduanya, maka di sini aplikasi kita akan melakukan output login sukses. Kalau misalnya gagal maka login failed gitu ya. Coba saya running code-nya. Jadi dibuka terminalnya. Terus di sini coba saya lakukan go run main untuk menjalankan aplikasi sederhana yang sudah saya buat, ya kan? Ini terlalu
kegedean ya. Oke, kita tunggu dulu aplikasinya berjalan. Coba saya pakai WSL aja ya. CLS clear. Oke, ini agak lama kalau pakai terminal biasa. Nah, ini udah jalan sih sebenarnya, tapi coba saya input dulu ya. Misalnya saya input Aditira. Nah, terus di sini password 12345. Nah, ini login sukses gitu ya. Dan aplikasi kita mati ya di sini. Nah, coba menggunakan WSL ya biar lebih cepat. Jadi go run main.go. Nah, di sini lebih cepat ya. Jadi coba saya input lagi, misalnya username-nya saya salahkan ya. Jadi misalnya di sini Doni gitu. Terus passwordnya halo gitu. Nah, ini kan salah nih, tidak sama ya dengan username sama password yang saya berikan di code-nya. So, kalau saya enter, maka loginnya valid kena condition atau control flow menggunakan if sama else gitu ya. Jadi kalau kondisi if-nya terpenuhi, maka dia masuk ke login sukses. Kalau tidak, maka dia bakal ke else gitu ya. Login valid failed. Nah, seperti itu untuk aplikasi sederhana yang sudah saya buat untuk menghandle authentication menggunakan Golang dan variabel input biasa gitu ya. Nah, di sini coba saya bikin agar setelah melakukan transaction ini ya, aplikasinya itu tidak keluar gitu. Gimana caranya? Nah, jadi misalnya kalau ada login sukses, berarti katakanlah aplikasinya itu selesai gitu ya. Kita return di sini. Return. Selesai. Nah, tapi kalau aplikasinya itu fail gitu, maka coba kita minta si usernya itu agar memberikan password yang benar gitu ya. Jadi aplikasinya itu tidak langsung keluar. Nah, gimana caranya? Maka kita harus melakukan cycle system gitu ya, di mana kalau misalnya fail, maka dia harus mengulangi proses yang telah dilakukan oleh si code-nya. Caranya gimana? Kita bisa gunakan perintah for gitu ya. Nah, jadi di sini for itu akan melakukan infinite loop gitu ya. Infinite loop. Di mana apa yang di infinite loop yaitu si username sama password, input username sama password dan pengecekan dari username sama password dengan database yang ada di code kita gitu. Nah, seperti ini. Jadi dia akan melakukan mengulang terus. Jadi infinite gitu ya. Nah, tapi ini akan sangat berbahaya sebenarnya. Loh, kenapa berbahaya? Karena kalau kita terus ngulang-ngulang itu, aplikasinya itu gak bakal pernah berhenti. Jadi kita harus kasih tahu aplikasinya di mana di manakah dia harus berhenti gitu ya. Kapan dia harus berhenti aplikasinya. Nah, di sini kita akan coba bikin condition di sini untuk menghentikan si proses dari authentication ini gitu ya. So, gimana caranya? Nah, di sini coba saya pengen tanyakan dulu gitu ya ke si usernya, kayak kalau misalnya login passwordnya itu salah, failed gitu ya, maka coba aku tanya lagi nih di sini fmt. Terus saya coba print, apakah kamu mau try again atau mencobanya lagi gitu ya untuk memberikan password yang benar. Nah, di sini kita akan coba bikin variabel inputnya gitu ya, variabel untuk try again, try again. Nah, dengan tipe data string tentunya. Dan di sini coba saya dapetin melalui scan try again gitu ya. Nah, di sini try again-nya kita cek gitu. Jika try again-nya itu n, maka dia return gitu. Dia berhenti, aplikasinya keluar gitu. Nah, aplikasinya keluar, mungkin coba saya kasih goodbye gitu ya misalnya. Goodbye. Nah, gini. Jadi kalau misalnya dia n, jawab n, maka dia keluar. Atau misalnya saya coba tambahin try again n besar gitu ya. Jadi kalau n-nya gede atau n-nya kecil, dia bakal keluar dari cyclic aplikasinya gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak jawab n, apapun itu ya, bahkan bukan y juga gitu. Misalnya z, n, itu juga bakal dia melakukan minta username sama password baru gitu, yang betul. Nah, coba kita jalankan ini ya. Terus coba kita lakukan go run main seperti itu. Nah, terus di sini coba saya salahkan dulu ya password sama user yang ada di aplikasi kita. Misalnya di sini coba saya masukkan Gina. Nah, ini kan nggak ada ya di sini. User Gina adanya Aditira sama 1 2 3 4 5. Nah, di sini coba saya 1 2 3. Nah, ini salah nih jelas ya. Jadi dia akan masuk ke try again, login failed, terus try again, dia nanya gitu ya harusnya expectednya. Nah, login failed, try again. Yes or no. Nah, misalnya saya jawab Y atau jawab apapun sih sebenarnya, karena kita ceknya if doang kan, if terus dia hanya peduli terhadap inputan n. Kalau bukan n ya dia bakal ngulang. Misalnya saya I aja ngikutin ya, Y. Nah, maka dia akan minta username lagi yang betul gitu ya. Oke, saya coba betulkan ya. Di sini Aditira, terus di sini passwordnya 1 2 3 4 5. Nah, di sini login sukses dan aplikasinya keluar gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang n gitu ya di situ, coba saya salahkan Juno, terus di sini 1 2 3. Nah, di sini kan salah nih. Try again, misalnya saya jawab no. Nah, kalau no, dia bakal langsung goodbye keluar. Nah, seperti itu singkatnya gitu ya dari aplikasi login yang telah kita buat gitu. Nah,
Misalnya coba kita update ya si loginnya. Ini kan kalau kita lihat ya, si single user ya, betul ya? Single user. Jadi hanya ada satu user aja yang ada di aplikasi kita gitu. Nah, sedangkan kenyataannya kan nggak seperti itu ya. Dalam menggunakan aplikasi biasanya ada beberapa user, ada user 1, 2, 3 dan seterusnya, dan user-user tersebut boleh login dengan hak akses dari ya tergantung, kalau udah terdaftar di database maka dia boleh login gitu ya, kalau nggak ada berarti nggak boleh login. Nah di sini berarti kita butuh database gitu ya. Nah coba saya langsung ajakin kalian ke real database gitu ya. Di sini saya akan menggunakan database yang namanya Postgre gitu. Nah di sini ya di sini sebenarnya saya udah install bukan aplikasi, database-nya di komputer saya. Aplikasi database yang sering digunakan oleh backend, di mana saya akan coba konekkan aplikasi saya ke database yang real gitu. Nah, untuk connect ke database, kita butuh membuat modul gitu ya. Membuat modul untuk connect ke database-nya. Karena kita akan menginstal beberapa aplikasi tambahan gitu ya. Drivernya lah, driver untuk connect ke database-nya. So, berarti kita bisa lakukan go mode init. Nah, di sini kita kasih nama modulnya, misalnya GitHub. Nah, ini harus unik modul antar aplikasi itu. Jadi saya coba bikin namanya GitHub dan di sini out app. Misalnya, okay, out app. Nah, di sini akan ada satu modul aplikasi bernama GitHub App dengan versi versi golangnya gitu. Nah, di sini coba saya bikin connection ke database-nya gitu. Ke database yang akan kita gunakan. Sebelum itu coba saya konekkan dengan extension. Nah, di sini ada extension buat connect ke Postgre yang bernama database gitu ya. Nah, di sini saya udah punya database, ada beberapa database sebenarnya. Tapi saya akan coba connect ke database yang default aja ya. Di sini yang Postgre nih. Ya kan? Dimana di sini ada beberapa table sebenarnya. Nanti ya coba kita bikin satu table lagi namanya users. Ya seperti ini contohnya ya. Jadi ini real database nih, teman-teman. Kalau udah seperti ini, jadi kurang lebih kita akan menyimpan data usernya di dalam database dalam bentuk table gitu ya, dalam bentuk table. Nah, sekarang coba kita konekin dulu ke sini ya, teman-teman, ke database lokal kita. Ya, kebetulan ini database ada di komputer saya, udah diinstal. So, gimana cara konekinnya? Nah, cara konekinnya itu kita harus buat satu function lah ya, satu function bantuan untuk init database-nya gitu ya, untuk init db. Nah, di mana initdb ini akan memberikan koneksi terhadap database kita, gitu. Ceritanya kayak gitu. Nah, di sini untuk initdb-nya kita coba login gitu ya, pakai library yang bernama SQL database SQL gitu ya. Jadi kita import dulu di sini. Untuk multiple import itu bisa kayak gini ya, teman-teman. Kayak gini. Terus kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita coba, nah ini database SQL gitu ya. Nah, untuk connect-nya itu, enggak, ini expected. Kayaknya nggak usah pakai koma ya guys ya. Nah, ini aja, teman-teman, untuk importnya. Jadi kita bakal pakai database SQL. Ini bawaannya ya, teman-teman, bawaan dari si database. Enggak deh. Ternyata kita harus install, teman-teman. Nah, di sini cara install. Oh, enggak, ini udah ke import tapi belum digunakan. Oke, coba kita gunakan di sini ya, teman-teman. Cara gunakannya itu kita bisa pakai SQL open. Nah, itu dia ya. Jadi SQL. Nah, kita coba pakai panggil metode yang namanya open gitu. Dimana di sini dia minta drivernya gitu kan. Minta driver sama source name-nya. Jadi connection-nya lah. Dia minta connection ke database-nya itu seperti apa. Nah, di sini untuk drivernya dulu deh. Untuk drivernya itu kita harus install sebenarnya. Jadi kita harus install di ini. Nah, kalau ini drivernya si MySQL ya. Kita nggak mau pakai MySQL, kita coba pakainya si itu ya, si Postgre gitu. Jadi di github.com/lib itu kan /peki. Nah, ini drivernya si ini ya, si Postgre. Nah, di sini harusnya ini. Nah, ini yang benar ya. Jadi go get package github.com di peki. Nah, ini pakai go get ya untuk install. Oke, coba kita install dulu. Tunggu running, tunggu selesai aja. Nanti dia bakal ada go sum kayak gitu, dan di sini akan bertambah yang namanya itu ya, lib peki atau Postgre. Nah, di sini udah gak error lagi, dan nah di sini baru kita bisa mention driver yang namanya Postgre gitu. Nah, untuk connectionnya kita coba susun ya di sini. Jadi kita coba bikin PSQL info gitu. PSQL bikin variabel. Nah, di mana dia itu butuhnya itu hostnya, host database-nya apa, portnya berapa, usernya apa, passwordnya apa, db-nya apa, dan kita pakai SSL mode disable. Nah, di sini kita portnya hostnya itu local host karena ada di lokal. Ini port 5432
dari si Postgre-nya portnya. Nah, ini untuk usernya, userku tuh adalah password, userku tuh adalah Postgre. Kita pakai default. Terus passwordnya itu semoga berkah. Semoga berkah. Nah, untuk ini tuh adalah database-nya. Database-nya juga Postgre ya. Postgres gitu. Postgre. Nah, jadi ini PSQL info atau connection ke database kita gitu. Nah, jadi di sini kita coba masukin aja informasi dari si database-nya. Jadi PSQL info untuk connect. Nah, mungkin di sini agak aneh ya, kok password database-nya ke expose di code-nya. Nah, ini sebenarnya kedepannya kita akan menggunakan environment variable kayak gitu ya. Dimana ini disimpan di variable system biasanya dan gak ke expose di code-nya. Tapi itu nanti kita akan bahas di next session. Sekarang yang penting kita udah bisa connect ke database-nya. Nah, di sini sebenarnya si open ini akan mengembalikan dua nilai, yaitu si database-nya sama error. Nah, di sini bisa kita handle kalau misalnya ada terjadi kegagalan connection gitu. Jadi kita bisa tangkap. Jadi ada DB sama error gitu ya. Misalnya gitu kan. Nah, di sini kita bisa handle errornya. Kalau misalnya errornya itu tidak nil, maka terjadi panic error kayak gitu ya. Jadi errornya bisa kita lihat apa gitu, panic, dan aplikasinya berhenti. Nah, kalau misalnya tidak error, di sini kita dapat koneksi ya. Nah, untuk cek koneksinya, coba, nah ini kalau udah pakai kita bisa defer close ya si database-nya, koneksinya. Tapi sebelum itu, coba saya pengen lakukan DB ping gitu ya, untuk make sure bahwa kita itu sudah terkoneksi ke dalamnya. Kita ping. Nah, ping itu sebenarnya make sure bahwa tidak error gitu ya, verify bahwa udah connect. Nah, jadi sebenarnya dia ngebalikin error aja nih. Kalau misalnya ada error, coba kita handle aja di sini, nil, panic juga gitu. Nah, ini karena udah ada variable error, maka kita nggak usah pakai titik dua sama dengan. Kita pakainya sama dengan aja gitu. Nah, kalau udah, sebenarnya di sini kita udah sukses gitu. Nah, agar function ini bisa kita pakai sebagai connection of database-nya, maka di sini kita coba return database-nya gitu ya. Jadi di sini kita return db ya. Nah, ini db. Nah, cuman si init db ini tidak mengembalikan values return yang bernama SQL db ini ya. So, untuk mengatasinya kita bisa di sini tambahin pakai ini ya, bintang SQL db. Nah, seperti ini. Jadi pointer of SQL db agar nanti kita bisa dapat connection ke database-nya. Nah, sampai saat ini sebenarnya kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil untuk melakukan connection ke database kita gitu. Nah, berarti untuk sekarang kita pengen coba input user ke database kita kan gitu ya ceritanya. Nah, di sini coba saya akan langsung pakai ini ya. Akan langsung pakai RESTful API, tapi agar cepat saya akan coba pakai yang namanya Gin ya untuk ininya, untuk framework membuat API-nya gitu. So, untuk pakai Gin, gampangnya itu kita harus install dulu terutama ya. Jadi untuk install Gin itu kayak gimana? Nah, kita coba import aja satu package yang namanya github.com. Di sini ada yang namanya Gin Gonic /Gin gitu. Nah, untuk installnya di sini tinggal kamu bisa go get terus itunya atau bisa ikutin si quick fix yang ada di VS Code-nya ya. Kalau kalian udah install si Golang extension yang ada di VS Code, maka biasanya bakal dapat suggestion dari instalasinya gitu. Nah, Gin. Nah, ini baru bener nih, teman-teman. Go get package GitHub Gin gitu. Nah, di sini tunggu sampai selesai aja prosesnya. Baru dia akan nambah di sini ya, teman-teman. Di library modulnya yang bernama Gin kayak gini. Nah, kalau udah pakai Gin gini, maka kita bisa membuat REST API dengan cukup mudah, teman-teman. Ini sebenarnya kalau mau gampang, kita bisa ke dokumentasi Ginnya aja sih. Untuk melihat gimana sih cara membuat Gin gitu ya. Membuat service di Gin. Nah, di sini kita bisa ke documentation, terus kita bisa ke quick start gitu. Nah, di sini nah ini untuk install ya, sama go get minu terus install di sini. Terus untuk getting started-nya kita bisa bikin kayak gini aja nih. Kita bikin kayak gini. Untuk API-nya gitu. Nah, di main coba ya. Aku copy aja ini biar cepat. Terus aku taruh di sini ya. Oke. Jadi instead of aplikasi kita CLI gitu. Nah, ini kita import dulu ya, import Gin-Gonic-nya. Nah, ini kita bakal bikin server gitu ya. Jadi aplikasi kita bakal bertindak sebagai server. Nah, untuk Gin.default ini kita akan bikin server baru gitu ya, server defaultnya Gin. Ya.
seperti itu. Dan kita akan bikin satu endpoint gitu ya di sini, misalnya bernama login gitu. Login. Nah, di sini aku bikin dua endpoint aja deh ya. Bikin dua endpoint. Yang pertama itu sebentar. Si default ini dia akan mengembalikan gin engine gitu ya. Nah, gin engine-nya itu kita simpan di variabel R. Ada yang bilangnya R, ada yang bilangnya route. Nah, gitu. Jadi routernya kita dapat gitu ya. Jadi di sini ada route. Nah, untuk ngejalanin routernya kita bisa pakai route.run. Nah, dia bakal jalan di server lokal kita, di API lokal kita, dan dia bakal jalan default itu di port 8080 gitu. Nah, sebenarnya kita bisa setting si portnya gitu. Nah, untuk yang run ini, tapi untuk sekarang kita pakai port default aja ya. Nah, jadi di sini coba saya akan buat dua endpoint gitu ya, endpoint login dan endpoint register gitu. Register. Jadi coba login sama register ini saya akan input gitu ya, input data user menggunakan endpoint register dan input login gitu ya untuk melakukan proses autentikasi gitu. Nah, untuk register itu biasanya metodenya itu menggunakan post. Nah, kenapa post itu digunakan untuk register? Karena post itu untuk HTTP kalian udah belajar sebelumnya bahwa metode post itu di HTTP digunakan untuk memberikan data gitu ya ke aplikasi kita. Nah, jadi di sini saya udah punya dua, jadi register sama login. Jadi daftar dulu akunnya, baru kita lakukan registrasi, kan gitu ya. Nah, untuk itu sekarang kita coba bikin dulu database-nya sih harusnya ya. Bikin database-nya dulu karena kita nggak menggunakan ORM, jadi kita harus bikin database manual sebenarnya. Atau kita pakai database existing sih bisa juga ya. Kayak ini nih. User itu ada create time, delete time, username sama password. I think kita bisa pakai ini sih sebenarnya ya. Cuman kayaknya untuk create add sama itunya nggak relevan untuk sekarang. So, aku bikin satu database lagi deh ya pakai ini harusnya bisa. Jadi kita bisa pakai tombol tambah kayak gitu. Nah, terus kita bikin new query gitu ya. Nah, coba kita bikin satu query gitu ya untuk membuat database atau table baru di database Postgre gitu ya di sini. Oke, nah sekarang kita akan coba membuat table user ya, teman-teman. Jadi kita bisa create terus katakanlah apa ya ini? The out user gitu, out user. Nah, gini. Terus kita bisa setting si kolom-kolomnya gitu ya. Create table ini ya, jangan lupa. Create table. Nah, kita bisa bikin kolom-kolomnya. Nah, kita biasanya ada identifier untuk membuat si antar user itu unik gitu ya. Nah, supaya otomatis kita bisa pakai serial. Serial dan ini adalah primary key-nya. Gitu. Nah, selanjutnya kita bikin username. Ya. Di sini kita bikin varchar aja. Char dengan panjangnya itu 100 karakter misalnya. Terus di sini password dengan varchar juga. Varchar itu seperti teks gitu ya. Nah, di sini misalnya 100 juga gitu. Nah, gini aja untuk membuat table user yang akan kita gunakan untuk menyimpan data dari usernya di aplikasi kita. Nah, kita lakukan running query-nya gitu dengan tombol ini harusnya run select or cursor. Oke. Nah, ini udah berhasil terexecute ya. Gitu. Dan kalau kita lihat di sini harusnya ada database baru bernama out user gitu ya dengan kolom ID, username sama password yang akan kita gunakan untuk menyimpan datanya gitu. Nah, oke, kalau udah kita tutup aja karena kita akan melakukan input datanya menggunakan code yang kita buat gitu. Nah, dan menggunakan RESTful API juga ya, menggunakan framework Kin gitu. Nah, di sini usernya itu, data usernya, coba saya akan bikin satu buah structure struct lagi gitu ya. Kita belum buat struct sih anyway. Kayak kita buat struct ya untuk mengidentifikasi data user gitu. Nah, seperti ini bentuk datanya. Jadi ada struct user di mana di situ ada data username dan ada data password. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mendaftarkan user baru kita ke dalam si database yang akan kita gunakan kayak gitu. Nah, di sini untuk ininya kita kecilin sedikit ya. Nah, di sini kita gak bakal gunakan ini lagi gitu. Gak bakal gunakan CLI lagi nih sekarang. Dan gak bakal menggunakan data yang manual lagi seperti ini. Kita akan menggunakan full RESTful gitu ya, pakai RESTful. Jadi di sini kayak gini aja nih. Bentuk kodenya ya, kita nggak pakai CLI lagi. Tadi saya contoh aja. Nah, sekarang di sini ada register, ada login. Gitu. Jadi register untuk mendaftarkan usernya dan login untuk mengidentifikasi apakah user tersebut sudah terdaftar atau belum, kayak gitu ya. Oh, atau sebelum itu coba kita cek dulu ya, apakah service kita ini sudah berjalan atau belum gitu ya, menggunakan ginnya. Gitu ya. Nah, misalnya coba kalau saya hit ini dengan endpoint register, apakah dia akan mengembalikan data dengan bentuk JSON yang bernama message, terus kita kasih aja di sini registered, gitu kan. Dan di sini coba saya di sini akan bikin
password gitu ya, atau login, sorry, login atau login sukses gitu ya. Nah, untuk login juga harusnya post juga ya, karena kita akan memberikan username sama passwordnya kan gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini coba kita save gitu. Dan coba kita jalankan dulu si API-nya dengan menggunakan terminal. Jadi go run main.go gitu. Nah, di sini dia download dulu resource dari si Gin-nya untuk menjalankan servisnya. Oke, ini udah berjalan ya di port 8080. Jadi di sini saya udah ada dua endpoint nih, register sama login dengan metode post dua-duanya ya, karena kita akan mengirim data, technically speaking. So, kita bisa coba pakai yang namanya extension dari VS Code, yaitu Thunder Client. Nah, di mana di sini kita akan bisa membuat request HTTP gitu ya. Dan coba kita hit dengan metode post si endpoint yang kita buat menggunakan Golang. Jadi di sini kita pakai http://localhost. Nah, localhost di sini portnya itu 8080/login gitu ya. Login. Kita send. Nah, maka login sukses gitu ya. Oh, berarti endpoint kita udah berjalan. Tapi sebenarnya kita belum ada logic untuk mengecek apakah username yang dikirim itu salah atau betul gitu ya. Nah, untuk ngirim datanya itu biasanya lewat body HTTP dalam bentuk JSON content gitu. Nah, jadi kita bisa bikin data request tuh kayak gini. Misalnya di sini username, ya kan? Ini string gini ya. Jadi username, terus value-nya itu baru kita kasih di sini. Misalnya di sini Aditira. Nah, terus di sini baru kita kasih password. Ya kan? Gini, password. Nah, di sini misalnya 1 2 3 4 5 kayak gitu. Nah, kalau kita send, nah di sini login sukses, tapi sebenarnya ini nggak masuk akal karena kita mau input data apapun di sini. Misalnya Juno, ya di sini sukses-sukses aja gitu ya. Sedangkan sebenarnya kita harusnya cek dulu di database apakah data Juno dan Aditira itu terdaftar atau belum. Tapi gak apa, kita coba cek si API service-nya dulu aja gitu ya. Nah, di sini coba kita bikin satu lagi yang namanya register. Nah, register ini untuk mendaftarkan akunnya gitu ya. Coba register, kalau kita send. Nah, ini register. Berarti Juno ini terdaftar, tapi sebenarnya belum ya, karena kita belum menambahkan logic dari si input database sama input registernya ke dalam database. Nah, tapi gak apa-apa. Coba kita buat ya di sini di function dari si Gin-nya gitu ya. Nah, karena logic registernya itu ada di sini gitu ya. Logic register here. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita harus dapetin gitu ya, get request body di usernya gitu. Nah, untuk get request body-nya itu kita bisa pakai metode konteksnya si Gin, yaitu sold bin JSON gitu ya, untuk mendapatkan data dalam bentuk struct user. Nah, bentuk datanya itu kayak gini ya, persis seperti yang saya input di username sama password kayak gitu. Jadi ada username gitu ya. Nah, di sini ada username sama password nanti yang dikirim lewat body. Nah, dibacanya itu akan disimpan di variabel JSON kayak gitu. Nah, jadi bilang aja ini request body itu, katakanlah gitu ya, request body. Nah, dan dia itu mengembalikan error sebenarnya di sini, mengembalikan error. Nah, kita langsung cek aja pakai if. Jika errornya itu tidak nil, maka balikin aja error bad request 400 bad request itu ya, status code-nya. Nah, kalau sukses itu 200. Nah, kalian juga udah belajar di materi HTTP request waktu belajar network ya. So, nah kalau dan dia berhenti ya return ya. Jadi aplikasinya itu berhenti. Bukan berhenti, maksudnya nggak tembus ke sini ya. Si logiknya nggak tembus ke 200. Karena kalau nggak pakai return, ketika error terjadi, tetap dia mengembalikan 200. Maka jangan lupa balikin return. Nah, itu untuk ngebaca datanya ya, untuk ngebaca data dari inputnya. Nah, untuk ini juga sama, karena kan nanti kita bakal baca inputnya juga, gitu. Nah, kalau kita paste di sini, gitu ya. Nah, ini kita tuduh juga, gitu. Maka sekarang kita udah bisa membaca request body dari endpoint register sama endpoint login, gitu. Nah, kita coba ya. Kita rerun dulu aplikasinya. Aplikasi gini kita rerun. Kita clear dulu, kita pakai go run main.go lagi. Terus coba kita input gitu ya. Input si register Juno 123. Harusnya di konsol dulu sih untuk dapetinnya, karena kan kita pengen make sure request body ini itu ada atau enggak. Nah, coba kita fmt gitu. Terus di sini coba kita dapetin request bodinya gitu ya, apakah ada atau enggak gitu. Nah, ini gini aja ya, fmt request body. Nah, ini juga sama di print juga, biar nanti ketahuan apakah request bodinya itu dapat atau enggak dari si login dan register gitu. Nah, ini saya lupa ngeprint tadi. Coba kita jalankan ulang aja pakai goran main.go kayak gitu. Nah, di sini ini udah jalan ya servisnya di port 8080. Coba kita request register Juno 12345. Kalau kita send, nah kita dapat nih request body Juno 12345 dalam bentuk struct gitu. Nah, gimana kalau yang login? Yang login juga kita udah sama ya dapat ya. Login di sini misalnya Aditira. Nah, kalau kita send, nah login sukses dan kita dapat requestnya juga gitu. Kita udah berhasil nih. Tapi kalau misalnya kita salah gitu ininya, bentuk bodinya itu nggak kayak gini, misalnya di sini tiba-tiba kita masukinnya email. Nah, di sini aditira@gmail.com. Nah, kalau kita send kayak gini, ini karena tetap ini ya, tetap JSON bentuknya dan ada password juga.
Nah, mungkin bad request itu terjadi kalau kamu ngasihnya itu string kayak gini gitu ya. Misalnya Aditira. Nah, kalau kayak ini kan ini nggak bisa dibanding jadi struct nih. Kalau kita send, maka hasilnya bad request. Nah, error cannot unmarshal bla 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 gitu ya. Nah, itu error dari si binding errornya ya, bukan kita bikin. Nah, tapi anyway, kita udah dapat requestnya ya. Sekarang langkah selanjutnya itu kita kalau yang register itu kita pengen input datanya ke database. Kalau yang login kita pengen cek gitu ya. Nah, untuk itu untuk berinteraksi dengan database-nya kita bisa panggil yang namanya initdb itu ya, yang ada di situ. Oke. Coba kita bikin variabel namanya db dan di sini kita coba initdb. Nah, db inilah yang akan kita pakai untuk berinteraksi. Gitu. Nah, sekarang coba di sini to do berikutnya itu adalah setelah kita dapat request body-nya, kita coba insert gitu ya, insert data to database gitu. Nah, caranya kita bisa pakai db dot. Nah, untuk melakukan query gitu ya atau insert ke database, kita bisa lakukan yang namanya query row gitu. Query. Nah, kita bisa lakukan insert query kayak gini. Jadi insert into tabelnya apa gitu. Nah, tabelnya tadi kita bikin, kalau kalian masih ingat, itu adalah out user gitu, ingat ya. Jadi ini tabelnya out user gitu. Nah, pakai S ya. Nah, kalau ragu kamu boleh cek lagi di database-nya. Out user gak pakai S ya, nggak jamak. Nah, gitu kita pakai hapus saja. Nah, terus kita masukin data yang akan kita insert gitu ya. Nah, kita mention kolomnya. Kolomnya itu username sama password. Untuk ID-nya kenapa gak di-mention? Karena pakai serial ya, jadi dia bakal otomatis nge-increment 1 2 3 gitu di tabelnya. Nah, di sini value-nya itu kita bisa sisipin pakai $1, $2 ini kayak parameter gitu ya. Nah, di sini yang kita input ke parameternya itu di koma di variabel parameter kedua dari query yaitu si argumennya. Argumen dari si query-nya. Jadi request body, username sama request password kita sisipin di values-nya gitu. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya kita udah berhasil insert kalau nggak terjadi error di query-nya. Gitu, syaratnya nggak terjadi error. Dia balikin SQL rows sama error. Nah, untuk sekarang coba aku pengen tangkap si errornya aja gitu ya. Error. Oke, baru di sini gini. Nah, ini. Sebentar. SQL error. Oke, bener kok. Terus undefined error. Iya, makanya bikin baru kan gini. Error declare not use. Oke, error declare not use baru kita bisa bikin handlernya. Nah, kalau kayak gini, ini berarti bukan bad request ya harusnya. Harusnya ini 500 nih. Error 500 karena errornya itu udah dari si service-nya gitu ya. Jadi internal server error harusnya. Nah, kayak gini. Ini kalau udah ke insert, nah berarti datanya udah masuk, baru kita return seperti ini message-nya. Registered success gitu. Untuk return respon dari si HTTP GIN-nya. Kayak gitu. Jadi kita bisa kasih message aja, misalnya username and password registered gitu misalnya. Nah, ini kita udah berhasil nih untuk register sebenarnya. Kita coba aja dulu ya. Kita coba, terus kita coba jalanin pakai clear, terus kita coba go run main gitu. Oke, connection reviews untuk yang initdb-nya. Nah, apakah? Nah, ini berarti ada gagal koneksi ke database-nya. Coba kita solve dulu ya. Oh, ini ada S ya, kurang S ternyata untuk Postgres-nya. Ya. Karena di databaseku ini namanya itu Postgres ya. Untuk username sama password, untuk username sama database-nya. Nah, oke. Ini connection reviews. Coba kita clear, terus kita coba running lagi ya. Run main, kita running. Oke, masih connection reviews. Oke, ini masih error, padahal udah benar untuk kredensialnya. Ini, coba kita kontrol klik ini. Ini di bagian ping ya, paniknya, teman-teman. Jadi coba kita komen aja dulu ini, terus save. Terus coba kita jalankan ya. Kita go run main. Apakah berhasil? Oke, ini udah berhasil. Koneksinya juga udah, dan coba kita lakukan insert data ya, apakah bisa atau tidak. Jadi kita coba ke endpoint yang register. Nah, terus di sini kita kasih data yang ingin kita daftarkan sebagai user gitu ya. Di sini username, terus di kedua kita kasih di sini Aditira. Nah, terus di sini kita kasih passwordnya. Nah, misalnya passwordnya itu 2345 gitu. Nah, coba kita send. Nah, ini kena ping yang tadi ya sebenarnya. Jadi memang harus di make sure dulu bahwa connection itu tidak refuse gitu. Jadi berarti yang ping ini jangan diabaikan teman-teman, jangan di komen ya. Karena kita harus make sure bahwa koneksi kita itu benar-benar bisa berinteraksi gitu ya dengan database-nya. Nah, kalau saya lihat ini sebenarnya untuk kredensialnya itu udah benar ya, teman-teman. Cuman saya jalanin ini di WSL ya. WSL itu kayak Windows System Linux. Jadi ini environment-nya Linux di Windows. Sedangkan Postgres saya itu ada di ini ada di sistem utamanya yaitu di Windows. So, berarti gue harus pakai yang si PowerShell-nya ya, bukan si itu. Bukan si WSL. Nah, cuman kalau yang si PowerShell ini agak lama ya. Jadi coba kita running dulu deh. Kita running dulu.
Kita tunggu sebentar. Oke, ini udah berjalan teman-teman. Kalau kita coba allow ya untuk aplikasinya. Jadi untuk pingnya juga ini udah oke, udah nggak ada trouble lagi. Dan coba kita lakukan register user gitu ya dengan query yang telah kita implementasikan di code-nya. Jadi kita input lagi, coba ini ya kita send. Nah, username and password registered dengan status code 200. Artinya request body yang telah dikirim ke aplikasi kita itu sudah berhasil terinject gitu ya atau terinsert di database yang kita punya. Nah, untuk membuktikannya gimana? Coba kita buka si database user. Nah, maka udah ada user bernama Aditira sama untuk passwordnya itu 12345, ID-nya 1 ya, teman-teman. Nah, jadi kalau coba saya insert data lain gitu ya, misalnya di sini Gina. Terus ini passwordnya misalnya halo atau rahasia. Nah, kalau kita send, nah ini juga berhasil. Kalau kita refresh, nah maka ada data baru bernama Gina username-nya dengan password rahasia gitu ya. Nah, untuk register kan sudah berhasil. Sekarang kita coba masuk ke service login gitu ya. Nah, kalau service login itu gimana? Service login itu to-do-nya setelah kita dapetin request-nya, kita cek di database-nya gitu ya. Nah, cek username sama password yang didapat dari si request body gitu ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita bisa lakukan query lagi untuk dapetin username sama password dengan melakukan query where gitu ya. Jadi kita dapetin data username passwordnya berdasarkan user yang didapat dari request body, ya kan? Nah, setelah itu kita bisa scan hasil username sama password itu ke dalam variabel yang kita buat, itu username sama password di atas ya. Nah, jadi kita bakal dapat username sama password yang ada di database berdasarkan query ini, gitu. Nah, kalau misalnya username sama password ini dapat, berarti ya udah ada nih database-nya. Tapi kalau misalnya username sama passwordnya ini tidak dapat, maka gagal gitu. Nah, sebenarnya sih error gitu ya. Berarti nggak ada data berdasarkan username yang login tersebut gitu. Nah, apakah ini sudah selesai? Sebenarnya belum, teman-teman. Nah, setelah kita dapetin datanya, data username sama password, kita harus bandingkan gitu ya, username sama password ini dengan username sama password dari request body gitu. Nah, coba kita bandingkan menggunakan if condition. Apakah username yang didapat request body itu sama dengan username yang didapat dari password, atau body password dengan password yang dapat dari database itu sama atau enggak? Kalau misalnya enggak sama, dia bakal login failed, gagal gitu ya. Kalau misalnya sama, dia bakal login sukses ke bawahnya. Nah, seperti itu untuk logic dari si username-nya, dari si login-nya gitu ya. Jadi ceknya tuh kita get database-nya dulu, get apa namanya? Get username and password from database gitu ya. Terus baru di sini ceknya yang di bawahnya gitu. Cek username dan password gitu. Apakah sama atau tidak dengan username sama password yang ada di database. Seperti itu. Nah, coba kita buktikan apakah service kita ini udah berjalan atau belum. Nah, coba kita matikan dan kita coba jalankan ulang. Nah, di sini sudah berjalan ya, teman-teman, servisnya. Dan kalau udah berjalan seperti ini, tinggal kita cek. Kita tahu bahwa di database kita itu udah ada data username bernama Aditira dan Gina dengan password yang berbeda gitu. Coba kita lakukan login dengan password sama user tersebut gitu ya. Coba Gina rahasia dulu apakah dia bisa login dengan endpoint login tentunya di sini ya. Login. Kalau kita send, nah dia login sukses gitu. Coba kita salahin ya di sini. Gina 2 gitu. Coba kita send. Nah, no rows result set. Jadi nggak ada data Gina 2 sebenarnya di sini. Nah, oke, Ginanya benar, tapi passwordnya kita salahin gitu. Misalnya 123. Kalau kita send, nah login failed karena passwordnya itu berbeda. Kalau Ginanya salah, data Gina itu tidak ditemukan gitu ya. Nah, tapi sekarang nggak hanya Gina, kita bisa login dengan Aditira gitu ya. Aditira 12345 tadi kan untuk passwordnya. Nah, kalau kita send, nah maka login failed. Ada yang salah kah usernya? Aditira 12345. Aditira 12345. Benar harusnya. Oke, coba kita cek apa yang salah kah dari sini. Oh, jadi sini 12354 ya teman-teman. Sedangkan kita tadi request 12345. Jadi kebalik di sini. Di database-nya itu 54 di terakhirnya ya. Kalau kita send, nah ini login sukses. Jadi benar-benar real ya. Kalau misalnya di database salah, ya berarti login kita juga salah. Nah, seperti itu teman-teman demonstrasi bagaimana cara kita melakukan proses authentication sederhana menggunakan bahasa pemrograman Golang dan menggunakan database Postgres, juga menggunakan Gin untuk membuat RESTful API dengan mudah gitu teman-teman. Nah, kalau sudah selesai membuat register sama login ini, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya masih banyak banget yang harus kita pelajari teman-teman. Dimana ini adalah basic authentication gitu. Nah, sebenarnya kalau udah login itu apa yang terjadi? Kita harus membuat token untuk make sure bahwa user tersebut bisa mengakses resource lainnya. Kita harus belajar tentang
cookie, kita harus belajar tentang memori dan memori di ini ya, di kliennya ya, di browser dan lain-lain. Jadi masih banyak banget teman-teman yang harus kita pelajari. Berhubung waktu kita terbatas, aku akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang udah saya bahas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. See you.